Jadi hari ini kita mau bahas tentang feminisme. Kira-kira feminisme itu apa sih? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak salah sih yang gue dengar itu tentang ini apa namanya, tentang keadilan buat cewek ya. Keadilan tentang cewek. Maksudnya kayak buat mencari kesetaraan, keadilan gitu loh buat perempuan. Soalnya kalau misalnya lu dari katanya aja feminisme, female itu kan cewek. Gitu sih menurut gue ya. Oh, jadi keadilan itu cuma buat cewek atau gimana Kak? Menurut Kakak? Ya maksudnya kayak kalau misalkan dari kata feminisme, female, itu sih yang langsung muncul di otak gue ya cewek. Tapi kira-kira menurut kakak-kakak yang 3 ini gimana tentang feminisme? Jujur nih ya. Jujur nih ya. Siapa dulu yang mulai? Nih menurut gue dulu ya. Kalau menurut gue sih ya, sama sih kayak Zara. Soalnya kayak ya kalau gue denger feminisme ya yang awal pertama kali gue inget ya tentang perempuan. Sabar lagi. Jadi tadi kita bahas apa ya? Feminisme. Oh, feminisme. Jadi menurut kakak feminis itu cuma untuk keadilan seorang perempuan. Betul banget. Betul Bagi banget. aku ya. Oke, menurut kakak Mabel dan menurut kakak Gaby? Nah, kalau aku setuju sama dia. Sama aja dong. Oh, jawabannya sama aja nih. Sama kayak Menurut Zara. aku sih ya, kan kalau misalkan zaman dulu tuh feminisme tuh biasanya kayak dianggapnya untuk cewek doang. Tapi sebenarnya itu untuk cowok juga nggak sih? Emang iya? Kalau didengar-dengar kan sebenarnya itu keadilan untuk cewek, tapi ada impactnya juga untuk cowok-cowok yang nggak? Iya sih. Tapi menurut kalian emang cowok pantas dapat keadilan? Jujur nih, jujur. Kalau dari Dapat ada keadilan. dulu ya kayak enggak sih. Tapi ini sih kalau misalnya tentang keadilan cowok yang gue pikirin adalah, lu ingat gak sih biasanya di era 90-an tuh kan kita patriarki banget. Iya, betul. Jadi gue mikirnya yang kayak terus dulu kan banyak banget perang kan, dan yang gue baca-baca tuh perempuan tuh selalu dijadikan bahan, maaf banget nih, bahan seks gitu kan buat cowok. Jadi gue mikirnya yang kayak apakah di era itu keadilan tuh buat cowok? Jadi menurut gue agak bimbang sih jawabnya. Oh, oke. Berarti sudut pandang kalian tentang keadilan ini berubah gara-gara sejarah kita yang di masa lalu ini ya? Iya. Tapi kira-kira nih, biar kita tahu keadilan itu bagus untuk cowok dan cewek ataupun keadilan cuma untuk cewek doang, mendingan kita undang gestar nggak sih? Boleh. Khususnya dari cowok, iya nggak? Iya, betul. Biar kita tahu sudut pandang mereka kayak gimana. Benar? Kita panggil nggak ya nih gestarnya nih? Mana ya? Kira-kira siapa? Izin. Silakan ayo masuk. Kabar dulu nih. Oh, belum. Perkenalan dulu, kira-kira nanti gestarnya dari sekolah mana? Nah, tebak. Bukit Sion, Bukit Sion. Komen di bawah. Apa anak DB juga? Apa sekolah lain ya? Kayak sekolah lain aja nggak? UPH. sih? UPH. Punya temen kamu di UPH? Kira-kira di sekolah mana, Mabel? Bahkan aku dari mana ya? Lampunya nyala. Berarti PL. Ya nggak sih? Oh, karena menyala. Enggak juga. SMP PL. Iya, SMP. SMP PL. Kalau dari kakak Gaby gimana nih? Tanpa basa-basi, ayo kita panggil gestar. Mari kita panggil gestarnya. Oke, silakan masuk gestar. Ini gestarnya. Perkenalkan dulu, ini yang di sebelah kiri namanya kakak siapa? Nama gue Satya. Yang sebelah kanan dong. Sipir. Kiri kocak. Oke, dari kelas berapa nih kira-kira? Gue kelas 12 di SMA Panggung Luhur. Gue kelas 10 Panggung Luhur. Bohong nggak sih? Jujur. Jujur nih, jujur. Menutup aja Kalian mukanya kayak terlalu tua untuk menjadi anak. Kok gue di roasting? Kan narasumber ya. Ya lanjut yuk. Lanjut topiknya. Jadi kan tadi kita baru banget ngebahas tentang keadilan untuk perempuan, dan salah satu teman kita Claudia ada mention tentang menurut kalian keadilan itu bisa apa sih tadi lu bilang apa? Menurut kalian tuh keadilan tuh bisa untuk cowok doang ataupun untuk cewek doang, ataupun menurut kalian keadilan itu sebenarnya berhak loh untuk keduanya? Ini Wah. izin. Izin. Oke. Gimana nih menurut kakak Satya dulu? Jujur. Ini keren nih. Ini temanya keren. Karena temanya keren, jawab sipir.
Ini mah lempar-lemparan ya. Oke, boleh dijawab. Kakak sipir boleh. Jawab. Tapi sebelum ngejawab, Lu ini. kakak-kakak di sini boleh makan loh, karena di sini podcastnya sangat enjoy. Kalau jawab pertanyaan dapat makanan dah. Oke, siap. Nah, ini konteksnya apa dulu keadilannya? Keadilan Sosial kesetaraan lah. menurut rakyat Ya. Indonesia. Iya. Setara. Untuk keduanya sih. Untuk keduanya. Buat keduanya sih. Soalnya gimana ya? Cewek berhak buat diperlakukan setara dengan laki-laki. Kayak cewek itu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Misalnya pekerja kantoran. Dulu pekerja kantoran hanya laki-laki yang dibolehkan. Sementara perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga di rumah atau stay di rumah gitu kan. Tapi sekarang kan udah banyak nih pekerja kantoran yang juga perempuan gitu. Jadi ya setara itu penting banget karena kita diciptakan setara. Betul banget. Gede tuh setara. Hari ini. Oke, kakak Sipir setuju? Bijaksana banget Setuju ya. sekali. Setuju. Nah, Ya. coba kakak Bagus. ulangin. Ya, coba ulangin dari ininya. Silakan diulangin. Nah, pertanyaan selanjutnya ada apa deh? Maksudnya kalau ngulangin nggak enak kan? Jawabannya sama, mending pertanyaan selanjutnya aja. Pertanyaan selanjutnya aja. Ya. Berarti abis ini kakak Sipir aja yang jawab ya. Nah, Ih, dia nggak usah jangan gantian dong. kan? Keadilan. Keadilan. Tapi menurut kalian dari jawaban kakak Janggal. Satya nih, kalian setuju nggak sih sama kesetaraan gender tuh sebenarnya harus diperlakukan adil adilnya? Sebenarnya harus. Pasti bang. Oh gitu. Kalau Kak Claudia, Kalau menurut saya sih, ya saya juga setuju. Kalau bagaimana menurut pandangan kalian semua nih Oh, sebagai kita nanya balik. Kan mereka nanya bahkan balik. kita ini podcast. Iya, Oh, gitu iya, podcast bener. langsung aja. Gimana balik? Oke. Menurut pandangan kalian, laki-laki apa perempuan tuh kenapa harus diperlakukan sama seperti laki-laki? Oke, dijawab sama yang mukanya alim dulu kali ya kak ya. Kak Gebi silakan dijawab. Jujur, menurut saya itu kenapa cewek tuh harus diperlakukan lebih spesial gitu ya maksudnya ya? Enggak sih, kan setara daripada laki-laki. Harus setara sama cewek cowok. Karena ya buktinya udah ada gitu loh. Kalau misalkan yang ceweknya nggak setara dan bisa dianggap lebih dispesialkan gitu, itu pastinya ada buktinya. Kalau misalkan yang cowok-cowok itu pasti yang kayak, loh kok cewek yang kayak begini, yang cowok harus yang kayak lebih kuat, harus lebih ini, apa-apa salah cowok ya gitu Iya, kan. betul. Jadi maksud aku tuh ya gitu, harus kenapa harus setara ya, karena pasti bakal ada berantem, konflik iya. Konflik. Oke, menurut Kak Mabel sendiri, Aku setuju sama dia. kakak sama kakak Sipir ini ternyata 11-12 ya. Mirip ya? mirip sekali. Mirip banget. Sama-sama setuju sama pendapat orang lain terus. Singkat padat jelas. Nah, gua kepo nih. Kalau menurut kalian berdua deh, pernah nggak lu pada lihat temen cowok lain bersikap seksis? Apa yang biasanya lu lakuin terhadap temen lu itu? Seksis. Nah, tadi kan kakak satu udah jawab. Boleh kakak Sipir menjawab. Seksis itu apa ya? Seksis tuh kayak ya memandang kayak cewek ini nggak boleh gini gitu. Mungkin dari gua ada beberapa perspektif. First, kayak First things first. mungkin kayak emang gua memang merasa kayak kayak cewek itu mungkin lebih lemah dibandingkan laki-laki. Mungkin kalau merasa ya udah. Anton. Oh. Singkat padat tegas. Mungkin di perspektif pertama karena cewek nggak kuat melakukan hal itu, cowok kayak melarang cewek biar nggak melakukan hal itu karena dia care kepada sang cewek gitu. Oh gitu. Terus mungkin di perspektif kedua emang kayak cewek lemah tarik. Gak apa disensor aman. Suara Patrick aja dari. Terus lanjut. Cewek Apa sih? udah cewek lemah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, cabut aja, bisa gitu. Nah mungkin ada dua perspektif, kayak misalnya dia care atau emang dia nggak care sama perempuan. Kenapa? Jadi pertanyaan apa tadi?
kayak Lu lihat temen-temen ya, cowok lu yang seksis. cowok bersikap seksis ke cewek gitu. Ya nggak tahu sih karena gue bukan orang tersebut ya. Jadi gue nggak tahu. Apa yang lo lakuin? Gue yang gue lakuin. Mungkin lu ngapain dulu deh kalau lu? Nah, iya gantian. Bakal lu apain temen lu? Gua nasehatin. Lanjut lagi Sat. Nah, nasihatin Nasihatin. gimana? Menurut lu nasihatin tuh udah cukup belum? Cukup jadi menurut gua. Cukup ya. Kok gak disudutkan gini sih? Mungkin karena tadi Kak Satya sudah menjawab kenapa alasan nggak boleh kayak seksis ya tadi ya pertanyaannya. Mungkin Kak Sipir bisa menjawab sih Tadi mau jawab, cuma dari wakilin ya. Udah, kalau gitu aku sekarang kasih pertanyaan nih untuk Kak Sipir ini ya. spesial nih spesial. Ya, spesial. Nah, kira-kira Feminisme itu masih relevan nggak sih di era-era modern ini? Karena kan sekarang itu di era modern ini yang perempuan-perempuan tuh udah memiliki, dibanding sama yang dulu ya, udah memiliki akses pendidikan sama pekerjaan yang setara dengan laki-laki. Kira-kira masih Apa tadi relevan? pertanyaan awal? Relevan nggak? Masih relevan nggak feminisme di era modern ini? Oh, udah nggak relevan. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu. Mohon maaf nih, Karena- saya kan. Ini kakaknya kalau bisa nggak jawab beneran saya ceburin ya. Lama-lama saya dorong nih. Jangan dong. Jangan dong. Cepet jawab. Nggak relevan karena zaman udah modern, udah maju. Jadi mungkin gue tambahin ya. Oh iya boleh. Cewek boleh. itu punya kayak skill multitasking, jadi kayak makanya sekarang tuh udah nggak terlalu relevan karena cewek juga bisa melakukan hal apa yang bisa dilakukan laki-laki gitu. Gua tadi gue pengen Setuju jelasin. lagi ya nih Kak Sipir. Setuju banget nih Mir ya. Tadi gue pengen jelasin. Jujur. Sabar dulu dong. Ah. Jangan marah-marah dong. Oh iya. Tapi menurut Kak Satya sendiri nih, dari tadi kan Kak Satya. Yang menjawab terus nih. Jawab terus. Tuh. Bisa. Nah, menurut Kak Satya sendiri dan menurut Kak Sipir sendiri, dari tadi Kak Satya tuh menyinggung tentang perempuan tuh bisa melakukan apapun yang sekarang cowok bisa lakukan. Tapi yang aku lihat nih di dunia sosial maya, banyaknya kasus perempuan yang dipojokin sama laki-laki karena tidak bisa berani melawan, pertama. Kedua adalah banyaknya perempuan yang sudah berpakaian bagus, sudah berpakaian sangat sopan, masih sangat memungkinkan dilecehkan sama laki-laki, dan kami sebagai perempuan tidak bisa melawan. Menurut Kakak Satya sendiri, bagaimana sih, dan Sipir menurut Kakak Satya dan Kak Sipir, bagaimana sih perempuan bisa menanggulangi perasaan-perasaan seperti itu, ataupun cara melawannya seperti apa? Agak sulit Bener, ya ya? pertanyaan. Hah? Pertanyaan bagus nih. Pasti kita bisa jawab nih. Iya, Kak Sipir boleh jawab. Jadi pertanyaan pertama. Kayak gue. Nah, udah gue nggak lupa. Nih gini, Pertanyaan pertama, pertanyaannya adalah banyaknya kasus di sosial maya ataupun di sosial tongkrongan kalian deh sebagai cowok. Pasti kan banyak nih ngelihat cewek-cewek seksi ataupun apa. Terus masih ataupun yang pakaian sopan tapi mukanya imut ataupun agak gitu kan. Masih sering dilecehkan sama laki-laki. Bagaimana sih perempuan menanggulangi atau cara melawan mereka? Dari pandangan Cowok-cowok yang Laki-laki. Iya. Tonjok aja. Loh, ya mungkin Padas dan migas. Gini, katanya kita tidak Oh, cowok nonjok laki. iya, Cowok nonjok cewek. cewek nonjok cowok. Kan cerita dia lagi dilecehkan kan, dia tonjok aja. nah, tapi Kalau cewek yang nggak berani nonjok gimana? Salah sendiri sama ngambil nonjok. Wah, Nih, coba deh, kan ada yang baru-baru ini nih kasus yang itu yang cewek lagi di masjid lagi Oh, sholat, iya. nah itu ada di masjid. Jadi dia tuh Ya, lagi nggak update begini, nih, lagi nggak sujud kan. update. Terus ada cowok dari belakang tuh di gitu. jangan dipraktekin. Mungkin Enggak nih. itu Iya, Tat. berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara cewek melawan hal tersebut. Ya. Gue sebagai pandangan dari cowok memang menentang oknum laki kayak gitu ya. Jadi dari gua saran sebagai cewek ya lu berani. Saran dari gua Ya, nih, ya. gua aja. Saran dari gua buat perempuan di luar sana, lu harus berani melawan oknum laki-laki kayak gitu.
karena lo sebagai perempuan juga punya hak buat dihargai. Wes. Caranya gimana tuh? Kata-kata hari ini. Nggak usah, Kak Satya nggak usah jawab caranya. Coba lanjut biar gimana nih? Ya lo harus berani. Kita penasaran nih dari tadi soalnya Kak Satemo yang jawab kayak penasaran gitu. Iya, aku- Pandangannya dari Kak Siper tuh seperti apa gitu. sekali. Coba Apalagi- tolong kok pengunjung tuh bukan. Kita nih Tadi pertanyaannya apa? nih sama Oh pendapatnya. masih sama. Iya, masih Masih sama. sama ya. Sama pendapat masing-masing. Ya itu apa perlu dilawan. Karena benar kata lu tadi. Punya Walau- hak. Nih, kalau misalkan cewek ingin melawan, tapi pastinya ada juga cewek yang ingin melawan tapi gak bisa juga karena Dia masih hidup cowoknya lebih kuat. Kalau misalkan cowok lebih kuat ya minta bantuan Sama Itu- siapa? sama orang yang ada di sekitar situ Kalau aja. misalnya ada orang Gini nih. Nggak, Cewek pasti walaupun ada orang di sekitar pun mereka bisa melakukan itu. Oke, kita ngambil kasus 98. Banyaknya Tionghoa yang dilecehkan sama laki-laki. Di sekitarnya banyak orang, tapi nggak ada yang membantu perempuannya. Itu seperti apa menurut kakak cara mencegahnya? Cara mencegah bagaimana cara perempuan itu bisa melawan atau bagaimana cara mencegah? Cara mencegah dan melawannya. Mungkin perempuan-perempuan itu dibuat tidak berdaya karena laki-laki itu kayak Punya kuasa. rame-rame gitu ya. Kalau buat cara mencegahnya, kalau buat melawan, gua tidak memiliki saran yang bagus selain kayak Tidak. iya, bisa melawan mungkin karena laki-laki lebih kuat makanya dia bisa melawan gitu kan. Bisa jadi. Terus satu lagi apa tadi? Mencegah. Melawan, ya mencegah dan melawan. Atau gua belum lahir tahun segitu. Atau nggak cara mencegah di zaman sekarang deh, di dunia, di generasi kita sekarang. Dari sekarang nih kalau misalnya nih lu crowd tapi nggak ada yang nolong, lu punya yang namanya handphone, Ya. lu bisa kayak videoin orang itu kayak misalnya Oh iya. yang lu viralin istilahnya lah. Live IG. Bisa live IG, live TikTok, Live Bigo live. di Bigo Live bisa, di Bisa, bisa. Ome TV bisa. Ome TV. Itu bukan live. Itu bukan live. Itu bukan live tapi. Enggak, justru Ntar keburu TV di skip. bahaya. Iya, Ome TV. mah bahaya. Diajak ya. Iya lagi. Tapi itu menurut pandangannya Kak Satya ya. Pandangan Soalnya kasipin emang atau kejahatan manusia itu emang nggak bisa dihindari. Betul, Anda. Sensor, nggak boleh bilang aja. Udah lanjut. Oke, bagus juga ya pendapat mereka berdua. Dah, terima kasih. Terima kasih ya. Kakak sudah menjadi guest star tahun ini. Semoga bisa ketemu di tahun depan kalau kita viral. Bagus banget gak sih tadi pendapat-pendapat dari gestar kita tuh? Ya, banyak dari Kak Satya ya. jujur. Ya. Iya. Kasih dia ada galau gitu. Tapi nggak apa-apa, kita respect. Yang penting dia udah ada beberapa Ya, kita kasih Jawabnya cuma kayak iya, saya setuju. Tapi yang penting dia memiliki pandangan kayak supporting yang Ya, dia setuju. Setuju banget nih. juga pendapat. Oke. Tapi tadi kan pembahasan Kak Satya sama Fikir ya, itu udah bagus banget. Tapi menurut kalian tuh pandangan kalian dirangkum menjadi satu. Nah, itu mau dari Kak Paude dulu deh. Ya, nih. Wow, bener dari tadi lu gak kelihatan kalau sini udah tutup. Kalau ketutup enggak, muka dia ketutup saja, nengok sini dulu. Kita penasaran saya tahu. Lanjut. Ya menurut saya sendiri ya menurut saya sendiri sih pendapat Kak Satya lebih tepatnya. Iya. Itu sudah sangat mendukung karena feminisme itu bukan tentang hanya kesetaraan terhadap perempuan, tapi feminisme itu lebih tepatnya kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan. Kita harus sama-sama berjuang mencari kesetaraan. Asik. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini setelkan. Siapa namanya? Udah. Kagem. Udah, oke. Tapi menurut Kakak Mebel tadi Kakak Mebel katanya sempat menyinggung tentang banyak film Barbie ataupun film Mulan yang membahas tentang feminisme. Nah, dari jujur. Jujur. Gue belum pernah nonton film Barbie, tapi belum. Jujur.
Tapi boleh ngejudge. ya aku bisa ambil dari film yang lain kayak Mulan itu ya dia juga karena emang masa di Mulan itu kan emang lama ya masih belum modern lah intinya dan itu intinya dari film itu ya Mulan sebagai cewek dia nggak boleh apa sih berjuang untuk her country ya untuk her country Nggak bisa berjuang ya berperang gitu ya. berperang karena dia cewek doang dan gara-gara itu dia harus disguise herself as a boy dan menurut gue itu emang nggak adil banget dan ya kasihan Dan itu terkalahkan itu keinginannya dia. iya walaupun ya emang dia emang pengen berjuang buat her own country tapi nggak dibolehin oleh masyarakat dia mayoritasnya yang laki-laki itulah karena ya mereka pikirnya ya laki-laki paling kuat paling laki gimana laki tadi kak laki tuh kita juga bisa begitu nggak cuma laki doang berarti kalau misalnya untuk perempuan apa nggak juga cewek juga bisa cewek ya Oke. Oh ini tadi yang gue dengar dari Satya nih kan dibilang kalau misalkan udah di zaman sekarang kan udah banyak banget pekerjaan yang dilakukan laki-laki yang sekarang bisa dikerjakan oleh perempuan. Nah, gue mau nanya nih menurut pandangan kalian tahu ini nggak kayak kuli bangunan gitu? Nah, gue mau nanya nih menurut pandangan kalian apakah kuli bangunan itu apakah perempuan juga bisa menjadi atau bisa membantu sebagai kayak kuli bangunan gitu? Kalau misalkan kalian dilihat konsen boleh dilihat dari bentuk fisik atau apapun itu. Jujur aja nih ya. Jujur aja. Makasih loh. Kalau dibilang pernah lihat atau enggak, jujur nggak pernah lihat gua. Nggak pernah lihat. Tapi kalau menurut dilihat dari fisiknya, dari beberapa cewek pasti bisa memiliki fisik yang mampu bekerja sebagai tukang kuli ya. Iya, menurut gua sih. menurut aku sih bisa kalau harus nah cuma tapi abis itu juga butuh nggak cuma gini ya kan cewek ya mungkin kayak Gaby bilang dari fisiknya udah bisa cuman tetap aja cewek ada masa dimana dia tiap bulan ada apa sih mens ya itu dia dan itu pasti ya even fisik dia sekuat apapun ya we can't do anything. Tapi pernah dengar nggak sih kata-kata kesetaraan ataupun keadilan itu bukan berarti harus setara atau harus sama, tapi kesetaraan ataupun keadilan itu adalah cara kita memperlakukan satu sama lain dengan sama-sama saling menghargai. Udah selesai. Iya Oh sama ini kalau Tapi kan kita tadi udah ngebahas film, udah ngebahas tentang bagaimana perempuan bisa melawan atas pelecehan dan lain-lain, kesetaraan dalam suatu pekerjaan ataupun bidang. Nah, yang lagi ngetren nih patriarki yang katanya dibenci oleh semua perempuan dan banyak laki-laki yang sebenarnya nggak setuju sama statement yang kayak sebenarnya cewek itu harusnya jadi ibu rumah tangga aja, cewek itu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Menurut kalian sendiri sebagai perempuan itu bagaimana sih kamu menanggapi hal tersebut? jujur gimana nih? Jujur itu pasti cara berpikiran orang yang tradisional nggak sih? iya Yang apa sih yang belum bisa menerima era-era modern sekarang ini, dimana semuanya udah bisa cewek-cewek pasti bahkan sekarang ini justru perannya ada yang kebalik kayak cewek yang bekerja ya kan, cewek yang bekerja dan cowok yang melakukan rumah tangga, biasanya kayak gitu. karena emang ada perubahan globalisasi asik Banget lagi. Lu kalau misalnya ngeliatin TikToknya, maaf nih, ngeliatin TikTok yang Julai sama Dayun, lu ngeliat gak sih kalau misalnya Dayun tuh banyak kayak menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Julai tuh kayak kalau misalnya kalian di TikTok tuh dia jarang banget kalian sama tante. Jadi menurut gue itu udah kayak Cuman kadang nggak bisa percaya media sosial. ya, cuma yang saya lihat-lihat, jadi kita ada orang-orang yang mikir kalau misalnya Julia deserves apa untuk gak ngapa-ngapain karena dia ngelahirin
ada beberapa netizen yang Oh, iya sih, gitu. iya. Karena dia ngelahirin dia yang ya itu dia selingkuh. Nah, lanjut. Menurut Kak Tessa sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri sih ya balik lagi ya, karena tergantung pola pikir tiap orang. Karena kayak ya balik lagi kayak kan zaman dulu kan memang umumnya ya cewek itu yang selalu rumah, yang selalu jagain anak, yang selalu masak, makanya pekerjaan rumah. Jadinya kayak mau gimana pun juga sebenarnya nggak bisa dibantah juga antara gimana cara si cowok itu yang mikir sih, kayak dia mau dia si cewek ini buat kerja atau kayak apa di rumah aja tuh tergantung kayak oh aku maunya kamu di rumah gitu ya kamu Berarti berarti opini kakak Tessa tuh lebih kayak bagaimana perjuangan mereka saat menikah dalam berkeluarga ya, betul kan ya? Oke. Nah, menurut Kak Claudia sendiri dah. Ya nih. Saya setuju sama kakak Caca, kakak Dewi, kakak Bebel, kakak Zara. Karena sebenarnya patriarki itu apa ya, kayak sangat merugikan perempuan pertama. Tapi bukan berarti perempuan harus semena-mena sama laki-laki juga. Kita benar-benar harus ambil dari dua sudut pandang bahwa laki-laki yang memang kodratnya sudah tertulis dalam Alkitab, Al-Quran ataupun surat-surat lainnya. Oke. Ini ya. Itu membahas bahwa laki-laki kodratnya memang bekerja. Sebagai laki-laki kodratnya mencari nafkah. Ya. Dan perempuan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Tapi untuk dikaitkan dengan masa-masa modern ini menurut saya adalah ya perempuan boleh bekerja, laki-laki boleh di rumah, boleh sama-sama membantu asalkan sama-sama berkaitan ya, membantu lah ya betul. Karena bagaimanapun juga keadilan harus bertahan. Dan selesai apa lagi ya? Sabar, cut dulu. Adam dan Hawa Enggak ini nih. anjing Jadi gini Nabi. Coba 1, 2, 3. Jadi gini. Yang gua dengar kalau misalkan gue cari tahu ya di Indonesia itu poligami itu dilegalkan. Kalian tahu itu nggak? Poligami itu maksudnya dinormalisasikan di Indonesia. Jadi sabar. Dan yang kalau misalkan gue lihat yang gue baca ini silakan dikoreksi kalau gue salah. Yang gue baca dari Al-Quran itu kalau misalkan nggak tahu ya cuma laki-laki itu diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari 2. Sampai itu kan? Iya, betul. Nah, jadi aku mau nanya nih, kan poligami nih, ya walaupun sebenarnya kalau misalnya kita di otak gua, menurut gua poligami itu kayak agak sedikit ada selingkuhnya dikit. Tapi menurut kalian, kalau misalkan poligami boleh dilegalkan di Indonesia, kenapa poliandri tidak dilegalkan di Indonesia? Padahal itu sama-sama memiliki pasangan yang lebih dari 2. Emang sekarang poligami dilegalkan juga? Ada hukum, maksud ada bukan ada hukum ya, cuma lu kalau misalkan lihat cerita laki-laki memiliki lebih dari 1 istri itu ada, beneran ada. Tapi itu emang beneran dilegalkan. Beneran Bukan boleh. masuk ini bukan dilegalkan secara hukum, tapi secara dilegalkan agama. secara sosial. Ya, sosial. Oh, Nah gimana tuh Klau? Dari pandangan lu sendiri, kan ini agak bagus. oke. Saya sebagai Islam Ya. mau mengkoreksi apa yang kata Kak Zara omongkan. Sebenarnya poligami itu sudah turun menurun dari zaman Nabi Muhammad. Tapi zaman Nabi Muhammad, kenapa poligami dibolehkan sama Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad menikahi orang yang kaum janda ataupun seorang istri yang nggak punya suami. Ya. Karena apa? Karena dulu orang yang nggak punya suami, janda dan orang yang miskin sangat dipandangnya sama masyarakat sekitar. Dan Nabi Muhammad sangat menjunjung feminisme. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sangat benci jika perempuan diskriminasi oleh sosial. Tapi semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya modern sosial dan kemodernan kita, hal itu menjadi sesuatu yang sangat melenceng dari ajaran yang awal diajarkan. Dan menurut saya sebenarnya kenapa poligami
wajakan di dalam sosial Indonesia karena mayoritas Indonesia penduduk Indonesia itu Islam. Oh iya ya. Oh iya betul. Bertanya. Soalnya kalau di agama Kristen Iya, tuh nggak betul. dibolehin memiliki lebih dari satu pasangan, jadi benar-benar satu. Dan Karena emang ya Adam dan Hawa juga iya cuma Pasang. berpasang, dia nggak. ya Di agama kita. Hawa Sugiono ngomong. banget. Iya lucu banget. Tapi menurut lu sendiri nih kalau misalkan kalau atau kan yang lain deh. Kalau misalkan menurut kalian nih, iya. kalau misalkan menurut kalian poliandri itu kurang ajar lu. Sensor. Poliandri itu menurut kalian gimana? Kalau misalkan kalian kaitkan dengan di apa namanya? Kalau misalkan poligami poliandri dinormalisasikan, kenapa poligami tidak dinormalisasikan? Oh ya, kenapa poligami dinormalisasikan dan kenapa poliandri tidak dinormalisasikan? Dan kenapa kalau misalkan ada seorang yang melihat seorang perempuan memiliki lebih dari satu pasangan suami, itu tuh udah yang kayak parah banget gitu, cewek nggak benar, cewek yang kayak ya macam-macam lah. Itu menurut pandangan dari gimana? Ya pasti ya balik lagi ya ke cara pandangan orang lain yang kuno, bisa dibilang kuno. Jadi mereka memandang cewek itu yang harusnya apa ya, sebagai hiburan, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Dulu banyak kan kayak begitu kan pasti. Ya jadi jatuhnya ya kayak gitu. Sampai sekarang pun juga masih ke bawah-bawah. Sangat pas. Sebenarnya kalian udah boleh balik gak sih? Iya ya, makasih loh. Ya lu kan mau les katanya. Ini udah mau jam. Mau makan lagi nggak? Nggak usah kan? Sabar ya, mau. Coba ya. Oke, sabar ya. Ya, Lanjut apa mau pas ya. dulu? Mau lanjut apa pas dulu? Ini bokap gak? Lu beli temenin gua. Di pause dulu nggak? Ayo mau makan lagi, mau masuk balik. Mau Aduh. Udah 37 menit. Kalau dikasih Bye-bye udah. Freddy. Dulu ya. naik sini kasih pikir. Anterin Saka, langsung pulang. Udah kita aja. Bali berseo. Ada beli ayam bego. Lalu nggak balik dong? Yang boleh ke trading nggak yang? Aduh sakit kalau gue Mana sih kan? Oh Lo masih apa sih balik? Bunda. Makanya tadi gue nanya, gue kira lu dijemput sama your atau mau naik motor. Boleh nggak bawa? Ini rasa apa? Capek anjir abis gini. Emang berapa menit sih videonya? Panjang banget. Minimal 20. Minimal. Ini lebih aja. Minimal sih ada namanya, nggak ada maksimalnya. Jam nih kayaknya dapat. Aduh. Sabar nih. Jangan dibuang. Jangan dibuang, jangan dilempar. Kayak di Bogor. 3, 2, 1. Sabar, balik dulu dong. Ayo. Dah, Terima kasih. Sama. Terima kasih. Makasih banyak, makasih banyak. Ntar makanan lagi ya. Jauh, jauh. Ntar gue jekinnya nggak apa-apa. Anjing, anjing. Melunjak dia. Dan Dah. dari itu ya, Cak. Kalau bagi aku sendiri tadi apa saya? Lu gak kelihatan, Cak. Maksudnya duduk lu. Ini pandangan Apa? Anginnya enak soalnya. pandangan lu tentang Gak sabar ulang. 3, 2, 1. Ya, Ya apa tadi? pandangan lu tentang poligami yang dinormalisasikan di Indonesia, tapi poliandri yang kayak dipandang buruk. Sebenarnya dengan adanya kedua itu menurut aku sendiri sih apa ya? Enggak sih, ya enggak karena kayak ya dari cara orang berpikir kayak dan duduk dulu pulang. Kamu mau ulang dari mana? Kalau menurut aku sendiri sih menurut aku sendiri juga enggak keduanya ya tidak mungkin gitu karena menurut aku kayak mereka kan masih kayak menanam apa ya ada yang
menanam tentang itu yang kamu bilang ada kan, ada juga yang pasti mikirnya kayak tentang ya logika gitu kayak kok bisa punya ini punya apa punya banyak sedangkan dia lagi punya uang banyak gitu kan. Jadi kayak ya balik lagi menurut aku sih enggak banget, soalnya kalau diajaran aku sendiri ya sifat mesti itu harus selalu bersama sama hati. Jadi kayak jadi nggak boleh tuh kayak ada yang berpaling dari istrinya atau suaminya gitu. Kayak makan melirik aja nggak boleh, ya melirik aja nggak boleh, ada perasaan nggak boleh. Itu kan benar-benar harus dijaga perasaannya. Tapi sebenarnya kalau kamu sendiri ya, kenapa kalian itu tidak melawan jadi dipandang tidak baik, dipandang tidak baik di sosial kita? Karena menurut aku adalah aku bukan menyukai agama sendiri. Kamu nama apa teman-teman? Aku tidak mendiskriminasi agama sendiri, tapi banyaknya sekarang kiai, ustadz apapun itu yang memandang bahwa poligami itu sebenarnya udah butuh perizinan istri aja tanpa ada alasan lain. Oh iya. Dan udah menurut aku adalah apa ya, kayak poliandri itu tidak dilegalkan di sosial karena lu bisa ngasih duduknya sama yang kayak tadi? Jar, muka lu nggak kenal langsung sih, lu gelap. Hai. Karena poliandri kan tidak disebutkan secara spesifik buat apa. Karena kan konsep di Al-Quran tadi poligami disebutkan spesifik dari Muhammad buat apa dan untuk apa. Tapi poliandri tidak disebutkan. Maka sih kita harus poligami buat apa? Poligami tadi kan karena Nabi Muhammad sangat menjunjung feminisme. Dia tidak ingin kaum fakir miskin, orang yang janda dan orang yang tidak punya suami didiskriminasi ataupun diasingkan sama warga-warga Arab di kota Mekah. Karena kenapa kan bisa ada solusi lain gitu, kenapa harus dijadiin Ini kita jadi bahasa agama ya teman-teman. Ini kalau misalnya nggak penting nanti kata aja. Tapi menurut gue adalah kenapa harus dijadikan visi, karena saat kita hanya membagi dalam apa ya, diskriminasi zaman dulu itu sangat khas. Mereka disuruh kerja paksa tanpa dibayar, mereka tidak dikasih makan, terus mereka tidur cuma di jalan, dan mereka sering banget dalam kali kotor dengan diskriminasi, dibully lah gitu. Dan untuk mencegah itu kan kita nggak bisa yang kayak perumahan Oh iya. semangat kita kan ya dijalankan kita deh nabi kan utusan Tuhan, itu kan sudah mengerti bagaimana berarti aku harus kayak gini. Tapi yang perlu kalian garis bawahi, Nabi sangat adil kepada istri-istrinya. Siti Hawa sempat bertanya siapa istri yang paling sayang sama Nabi. Nabi pernah kasih kurma, tahu kurma, biji kurma, diam-diam ke semua istri. Berarti adil ya. Jadi adil, bukan yang salah. Iya. Gila kita bahas sampai gelap gini. Ya. Udah boleh. Mungkin itu saja dari kita ya. Tadi seru banget ya. Iya, seru banget. Ternyata seru banget ya. Jujur. Ternyata seru banget. Ternyata seru banget. Kita nggak ambil waktu nih saking serunya. Saking serunya iya, topiknya jadi ngalur ngidul kemana-mana. Iya. Tapi menurut aku adalah ya itu feminisme itu sangat penting dilakukan di masyarakat kita, karena adalah feminis itu bukan hanya tentang kesetaraan gender terhadap perempuan, tapi kesetaraan gender terhadap laki-laki dan perempuan. Yang perlu kalian bergaris bawah adalah kesetaraan bukan berarti harus sama, bukan berarti harus kalian dapat 50 terus yang lain juga dapat 50, itu nggak perlu, tapi mendapatkan sesuai apa yang kalian butuhkan di dalam muka bumi. Ya kalau dari kami. Oke, dari kami terima kasih. Bye bye, aku Claudia.
Aku Zara. Aku Kalista. Aku Audrey. Dan aku Gemi. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye. Pamit ketua. Bitches, Alhamdulillah, ya fuck you Allah. niggas. Kagak ngomong apa-apa gitu dari tadi ya. Siapa kebelet?